Selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Perkenalkan, nama saya Ignatius Yuli, kelas 12 MIPA 1, SMA Negeri 3 Kabupaten Tangerang. Di sini saya akan membuat video yang berisikan artikel buatan saya dalam rangka tugas ujian praktik Bahasa Indonesia yang dibimbing oleh Bapak Rizky Hidayatullah Nur Hikmat, MHum. Selamat menyaksikan. Hentikan pandemi COVID-19 dengan vaksin. Dunia saat ini sedang diguncang dengan adanya keberadaan sebuah virus yang membawa malapetaka bagi setiap orang saat ini. COVID-19 atau yang biasa kita kenal dengan virus corona merupakan sebuah virus yang menyerang sistem pernapasan manusia. Menurut sumber-sumber yang ada, virus ini pertama kali muncul di pasar hewan lokal di kota Wuhan, Republik Rakyat Tiongkok. Awalnya virus ini hanya diidentifikasi sebagai pneumonia, tetapi semakin lama tingkat penyebaran virus ini semakin besar dan banyak korban jiwa yang berjatuhan. Hingga saat ini, COVID-19 masih menjadi permasalahan di dunia. Namun belakangan ini, banyak negara yang sudah mengumumkan akan keberhasilannya membuat vaksin atau penangkal bagi virus ini. Seperti Amerika, Rusia, Jerman, dan Republik Rakyat Tiongkok atau Cina. Vaksin tersebut dibuat oleh sebuah korporasi medis di bawah naungan negara-negara yang bersangkutan. Vaksin yang dibuat pun sudah mulai disebarkan ke seluruh penjuru dunia demi menghentikan pandemi global ini secepat-cepatnya. Walau hadirnya vaksin ini memberikan secercah harapan bagi manusia untuk melewati pandemi ini secepatnya, ternyata vaksin ini juga menimbulkan banyak kontroversi di berbagai kalangan maupun masyarakat. Banyak masyarakat maupun studi yang mendukung kehadiran vaksin ini, tetapi tidak sedikit juga yang menolak. Meski tujuan dari vaksin ini sendiri baik, tetapi barang buatan manusia pun tak luput dari kekurangan. Berdasarkan berbagai sumber yang ada, para ahli menyatakan bahwa vaksin memiliki dampak yang sangat besar dalam menghentikan pandemi global ini. Banyak juga masyarakat yang sudah lelah menghadapi pandemi ini, sehingga mereka sangat setuju terhadap vaksin yang merupakan pendorong selesainya pandemi COVID-19 ini. Beberapa studi juga mengatakan bahwa tingkat keberhasilan atau keampuhan dari vaksin yang beredar di dunia saat ini adalah lebih dari 60%. Meski memiliki tingkat keberhasilan tinggi, vaksin juga dapat memberikan efek samping. Akan tetapi, efek samping yang ditimbulkan hanya berupa efek samping minor, seperti gatal-gatal di sekitar kulit yang disuntik, sedikit nyeri di bagian yang disuntik, dan rasa mengantuk berlebih selama 2-3 hari. Berdasarkan survei sederhana yang dilakukan terhadap pengguna Instagram, 30 dari 68 orang yakin akan keamanan dan keampuhan dari vaksin ini, sedangkan sisanya tidak yakin. Walau begitu, 32 dari 60 orang memilih ingin untuk mengikuti vaksinasi apabila vaksin sudah tersedia secara massal bagi masyarakat. Hal ini cukup membuktikan bahwa meskipun banyak orang yang tidak percaya dengan keamanan maupun keampuhan vaksin, tetapi mereka sangat antusias dalam mengikuti vaksinasi untuk segera menghentikan pandemi global ini. Nampaknya demi mencapai keberhasilan vaksinasi ini, pemerintah juga memegang peran yang sangat besar. Salah satunya pada sosialisasi secara terbuka tentang vaksin ini terhadap masyarakat, terutama masyarakat awam yang tidak tahu menahu persoalan medis. Karena ketidaktahuan tersebut, banyak orang yang menjadi percaya terhadap konspirasi seputar vaksin, mulai dari vaksin yang ditanami microchip dapat menimbulkan kecacatan, sampai vaksin yang dapat merubah seseorang menjadi sosok Titan, seperti pada serial anime Attack on Titan. Kalaupun memang terjadi kecacatan atau bahkan kematian terhadap seorang individu, pemerintah sudah mengatakan bahwa mereka akan bertanggung jawab sepenuhnya.
Meski kita masyarakat awam tidak ada yang tahu akan kebenaran hal ini, sepertinya konspirasi semacam itu hanyalah ide konyol untuk lelucon saja. Pemerintah harus lebih meyakinkan masyarakat agar mau berpartisipasi dalam menghentikan pandemi global ini melalui vaksinasi. Kunci dari menghentikan pandemi adalah keikutsertaan masyarakat di seluruh dunia dalam program vaksinasi di negara masing-masing. Oleh karena itu, harus ada pihak-pihak yang berusaha meyakinkan masyarakat agar timbulnya kesadaran berkontribusi demi menuju masa di mana bumi sebebas seperti dulu lagi. Sekian dari saya Ignatius Yuli dari kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 3 Kabupaten Tangerang. Sekian, terima kasih.